Wattarikus sunnata, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah orang di masjid subuh ini meninggalkan sunnah? Semua yang hadir di sini menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah. Cuman kadang banyak orang terjebak pada sunnah ini, dianggapnya sunnah itu yang fisik aja. Yang pernah ikuti pengajian Abu Somad tuh, dia itu tidak menghidupkan sunnah, dia tak berjenggot. Satu yang tak kubuat, masa yang 99 kalian hilangkan? Tipis sekali pergaulan beliau. Jadi jangan i'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil lah, bersikap adil. Jangan gara-gara satu tak dibuat orang, gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Satu yang tak dibuat orang, lalu kita salahkan. Oleh sebab itu maka kita mesti adil. Sunnah itu tidak hanya sifat zahir, tapi bukan saya menyalahkan yang pakai jenggot. Bersorban sunnah, pakai jubah sunnah. Kalau Habib-Habib itu dari ujung rambut ke ujung kaki sunnah. Di atas pakai sorban, berjenggot, pakai celak. Ismit, Nabi pakai celak. Ternyata setelah diteliti, pakai celak itu obat untuk menyegarkan mata. Pakai cincin di kelingking, Nabi pakai cincin di kelingking. Pakai tongkat. Nanti kalau nampak antum ada ustaz belum tua kali, masih muda 30-40, dia pakai tongkat. Dan Nabi itu pakai tongkat. Semua Nabi pakai tongkat. Cuman paling hebat tongkat Nabi Musa, dipukulkannya 12 mata air memancar. Ustaz sekarang pakai tongkat, keran air mati. Wattarikus sunnata. Jadi kita semuanya di Pekanbaru ini melaksanakan sunnah, meramaikan masjid sunnah, ikut pengajian sunnah, hormat kepada ulama sunnah. Maka kita di sunnah. Hadis akhrajahu at-Tabrani. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Imam Tabrani mengatakan, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kalau sudah ulama mengatakan sahih, ikut saja, manut wae. Saya tidak percaya dengan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kau tak percaya, tapi pilot pesawat kau percaya? Ada orang zaman sekarang, Imam Hakim dia tak percaya, Imam Tirmidzi dia tak percaya, Imam Ibnu Hibban dia tak percaya, tapi pilot pesawat dia percaya. Mana contohnya? Buktinya kalau dia naik pesawat tak pernah diceknya pilot itu, mana rem tangan handbrake-nya, ini giginya matic apa manual. Sama ulama tak percaya, tapi sama pilot pesawat percaya. Rupanya pilot itu sakau. Banyak kan pilot yang dites ternyata positif. Oknum, tidak semua pilot. Paham yang saya cakapkan nih? Maksudnya percaya kepada ulama, jangan memandai-mandai. Tak percaya sama saya tak apa-apa, karena saya tak pernah bicara menurut pendapat saya. Saya bicara menurut ulama. Belum pernah saya berfatwa menurut saya. Saya sadar saya bukan ahli fatwa. Walaupun kalau mau saya cetak kartu nama ini lebih panjang dari amplop lagi. Tapi dia tak mau. Hadis 18 dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inni akhafu ala ummati min salasin." Yang aku khawatirkan terjadi menimpa umatku ini ada 3. Yang pertama, min zallati alimin, orang berilmu terpeleset. Orang berilmu silap, orang berilmu salah. Kalau ada satu orang penumpang salah dia, satu orang penumpang bis salah dia, yang salah berapa orang? Siapa pakai blender di atas? Kalau ada satu penumpang bis salah dia, silap dia, yang salah berapa orang? 1. Tapi kalau supir busway salah, berapa yang ikut salah? Tengok penumpangnya dulu. Itulah bahayanya kalau seorang berilmu salah. Makanya saya selalu mengatakan, menurut buku yang pernah saya baca begini. Tapi kalau kalian mau lagi, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dia itu
13 tahun di Madinah dan dia jurusan fikih. Ada gitu saya jawab kan? Tak pernah saya menyatakan ini menurut saya, yang lain daripada saya itu upil-upil aja itu. Tak pernah. Oleh sebab itu maka menurut buku yang pernah saya baca, menurut guru-guru saya dulu, jangan sampai kita mengaku kita yang paling ulamanya. Menurut ulama, maksudnya menurut ulama itu dia, yang lain daripada dia itu tak ulama. Zallati alim. Jangan sampai kita salah. Yang kedua, wa min hawa muttaba'in, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dipeturutkan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu politik, nafsu mau terkenal, nafsu mau dipuji-puji orang. Ada orang nafsu makannya tak pernah kuat, nafsu berbini pun tak kuat, tapi nafsu politik kuat. Udah 50 tahun jadi kades tak turun-turun, gigi habis turun udah, dia tak juga mau turun. Nafsu politik. Ada pula orang nafsu politiknya tak pernah kuat. Bapak mau jadi RT, saya udah dunia ini tak ada. Tapi ingin dipuji-puji orang. Kalau dipuji ustaz lain mengamuk. Ada ustaz di Pekanbaru, siapa namanya? Ustaz Somad. Kata orang dia tu hebat. Mana pula hebat dia? Hebat lagu lagi. Nah, jadi hawa nafsu orang ini macam-macam. Hawa muttaba, jangan turutkan hawa nafsu. Bagaimana caranya biar supaya tak ikut hawa nafsu ni Pak Ustaz? Sering-sering ke liang lahat. Asal ditengok liang lahat tu insya Allah hilang nafsu makan pun hilang. Asal dah agak jauh sedikit dari liang lahat tu baru muncul. Maka sering-sering menengok liang lahat. Balik dari sini pergi ke liang lahat. Bapak yang ibu tu suka shopping ke mall, bawa ke liang lahat. Kalau perlu sehari 3 kali, cuma makan obat. Asal dia minta uang belanja, bawa ke liang lahat. Wa min hukmin jairin, dari hukum yang curang, hukum yang jahat. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad SAW mau menawar, ya Rasulullah, ini ada pencuri namanya Fatimah, nama ayahnya Aswad. Apa arti Aswad? Hitam. Jadi Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Mohon maaf Pak Hitam, jangan tersinggung. Pak Hitam ini kepala suku. Kalau dipotong tangan anaknya maju satu suku. Masa anak pejabat dihukum? Jadi mau dimintakan di lobi ke Nabi supaya dikasih dispensasi. Merah wajah Nabi, marah. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dihancurkan, dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihi musyarif taraku, kalau yang mencuri itu orang mulia, pejabat, anak orang kaya, dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudha'in, tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, ditegakkan hukum yang jahat. Ada tak ini sekarang? Ada. Saya tak ada jawab, kalian yang bilang ada. Akhrajahul Bazzar, disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Imam Tabrani kitab besarnya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada namanya Al-Mu'jam Al-Awsat, ada namanya Al-Mu'jam As-Saghir. Guru Imam Tabrani itu dihitung-hitung 3.500 orang. Coba antum hitung guru TK, MDA, PAUD sampai kuliah, ada 3.500 orang. Makanya jangan ngaji cuma sama satu ustaz saja, ngaji sama Ustaz Saidul Amin, ngaji sama ustaz-ustaz lain, supaya jangan fanatik. Ngaji sama ustaz-ustaz Yayasan Tabung Wakaf, supaya kita jangan fanatik buta hanya kepada satu ustaz saja. Ustaz cuma satu, Ustaz Abdul Somad, selain itu bukan ustaz. Gilo, gelok atuh. Hadis ke-19 sampai ke berapa nih Pak? Sampai 20. Habis itu kita sholat Isya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin shawman. Orang yang melakukan bid'ah dhalalah, puasanya tak diterima, wala salatan, salatnya tak diterima, wala hajjan, hajinya tak diterima, wala umratan, umrahnya tak diterima, wala jihadan, jihadnya tak diterima, wala sarfan wala adlan, perbuatan dia meninggalkan dosa
Sarfan namanya. Perbuatan dia mengikuti perintah Allah dan Rasulullah adlan namanya. Wala sarfan wala adlan, tak diterima. Yakhruju minal Islam, keluar dia dari Islam, kama yakhruju sya'ru minal ajir, sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Pernah menengok tepung? Pernah menengok rambut? Menengok rambut dalam tepung? Bilang aja pernah. Tepung ada rambut. Kan udah jadi pepatah Melayu tuh, macam menarik rambut dari tepung. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dhalalah, maka dia keluar dari Islam macam keluarnya rambut dari tepung. Apa maksud keluar rambut dari tepung? Mudah, ringan. Cobalah tarik rambut dari tepung, ringan kan? Coba tarik duri ikan dari leher. Coba tarik anak panah dari perut, masuk anak panah atau mata kail pancing, kan payah. Tapi kalau rambut dari tepung, begitulah mudahnya orang keluar dari Islam gara-gara melakukan bid'ah dhalalah. Kalau ada orang berdoa meminta ke pokok kayu, bid'ah dhalalah. Kau kenapa minta ke pokok kayu? Saya sebenarnya mintanya sama Allah, cuman Allah itu sudah menurunkan sesuatu ke pokok kayu ini. Apa pula? Saya minta kepada penjaga pokok kayu ini. Ada jin Islam di sini Pak Ustaz. Udah lama dia di sini. Udah mengurus KTP seumur hidup dia di sini. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Hadis Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Hadis yang terakhir ke-20 dari Kasir Ibnu Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Haris, bukan yang muazzin. Yang muazzin itu Bilal bin Rabah. Yauman, suatu hari, "I'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal." Kata si Bilal, "Ma'alam ya Rasulullah." Ketahuilah yang wahai Bilal. Apa yang perlu ku ketahui wahai Rasulullah? Kata Bilal. Kata Nabi, "I'lam, ketahuilah wahai Bilal, anna man ahya sunnatan min sunnati." Siapa yang menghidupi satu saja sunnah dari sunnahku, umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang menghidupkan satu sunnah saja dari sunnahku, maka sesudah itu dia mati, sunnahku itu sudah hilang, tak ada lagi sunnah itu, tapi dihidupkannya. Sesudah aku mati, karena lagu minal ajri, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu walau sedikit pun. Ada satu sunnah yang sudah ditinggalkan orang, umitan mimba'di, dihidupkannya balik sunnah itu, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Sunnah pakai jubah, pakai sorban hampir punah di India. Karena sorban orang Islam kalah dengan sorban orang Sikh, dengan sorban orang India. Ada sorban bid'ah, ada sorban sunnah. Datanglah ulama namanya Syekh Zakaria Kandahlawi, kemudian Maulana Ilyas. Kemudian mereka hidupkan lagi sunnah. Sunnah pakai sorban, sunnah pakai jubah, sunnah berjenggot yang sudah mulai musnah, mati, dihidupkannya lagi. Man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, umitat min ba'di, sunnah itu sudah mati setelah aku meninggal, karena lahu minal ajri, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat, dan orang itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Bisa apa tak bisa? Bapak punya 100, saya ambil 1, punya bapak tetap 100 atau berkurang? Berkurang. Tapi kata Nabi tak berkurang sedikit pun. Dulu susah menjelaskannya, zaman sekarang mudah. Ada satu mahasiswa punya ceramah Abdul Somad 100, datang kawannya mengkopi, di kopinya, di pasnya, yang 100 tetap 100 atau berkurang? Paham kan? Yang gaptek ngangol. 6.13, sikit lagi, 3 baris lagi. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatan. Ini dia istilah bid'ah dhalalah.
Jadi tidak semua. Siapa yang melakukan bid'ah dhalalah la yarda Allah, tidak diridhai Allah wa rasuluh dan Rasulullah SAW, kana alaihi mithlu atham, maka dia dapat dosanya min amali man amila biha, orang yang melakukannya, la yanqusu dzalika min auzarin nasi syai'an. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru ini buat satu bid'ah dhalalah, diikuti oleh orang Pekanbaru 1.300.000, penduduk Pekanbaru ini 1.200.000, maka dia dapat dosanya sampai hari kiamat. Namanya dosa MLM, multi level marketing, mengalir terus. Makanya jangan buat bid'ah dhalalah. Tapi kalau bid'ah hasanah, maka insya Allah dapat pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Apa status hadis ini? Wa qala hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Subuh kemarin di Masjid Hijratus Sabirin yang mengawal pakai baju-baju hitam. Di Masjid Al-Muqaddis ini, hang jebat, hang tua, hang lekir, semua hang-hang keluar subuh. Hang-hang yang tak sembahyang subuh ya. Bangga kita jadi orang Melayu, betul? Hang masker keluar. Kita pertemuan berikutnya jadi di Masjid Baitul Mu'tamar Rombai, Simpang 4. Yang terus dulu itu kan ke Simpang Bingung itu. Dari Simpang Bingung itu untuk mendapatkan simpang yang mendapat hidayah jauh lagi. 7 jam baru dapat simpang. Namanya simpang Benar, Rokan Hilir. Dari Simpang Bingung ke Simpang Benar itu jauh. Oleh sebab itu Simpang 4 belok kiri ada Masjid Baitul Mu'tamar. Survei memang dari hari ini. Pengajiannya belum dapat. Insya Allah kita ada 12 pertemuan sampai Desember 2020. Kalau hidup 2021 kita lanjutkan. Andai saya tak hidup, dilanjutkan Ustaz Alno. Kalau sunat Isra 2 rakaat.